CEO setiap hari mencari 100 wanita. Hanya menyuruh mereka untuk melepas pakaian. Tapi tidak pernah melakukan hal yang melanggar batas. Namun setelah melihat bahu mereka yang bersih, dia malah marah besar. Karena yang dia cari adalah wanita suku selatan yang memiliki tanda lahir berbentuk bunga es di bahunya. Wanita suku selatan dengan tanda lahir. Ternyata racun pembakar jantung dalam tubuh CEO sudah memaksa titik nadi jantung. Jika sebelum usia 30 tahun, dia tidak menemukan wanita suku selatan untuk berhubungan intim, dia pasti akan mati mendadak. Maka, CEO setiap hari akan datang ke suku selatan untuk mencari. Namun setelah melihat ribuan wanita, tidak ada yang sesuai dengan yang dia cari. Saat sedang dalam perjalanan pulang, CEO mengalami tipu muslihat dari musuhnya. Untungnya, CEO gesit, sehingga bisa melarikan diri dari mobil. Dan secara kebetulan menabrak gadis yang sedang menunggu surat penerimaan beasiswa. Saat itu, racun pembakar jantung di dalam dirinya bereaksi. Gadis itu berbalik ingin memanggil orang untuk menolongnya. Namun tanpa sengaja, dia malah tersentuh dan pakaian di tubuhnya terlepas. Tanda lahir berbentuk bunga es di bahunya juga terlihat. CEO mengingat apa yang pernah dikatakan oleh guru. Ketika racun pembakar jantung kambuh dengan wanita yang memiliki tanda lahir berbentuk bunga es, kontak intim barulah bisa meredakan rasa sakit. Jadi, tanpa menghiraukan penolakan gadis itu, dia mencium. Namun gadis itu ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Akhirnya, CEO menemukan gadis itu berkat jepit rambut yang terjatuh. Menemukannya, saat itu gadis itu sedang dipaksa oleh ibunya untuk menikahi orang bujang tua. Gadis itu langsung mengenali. Dia adalah pria dari malam tadi. Gadis sialan ini ternyata mengenal penguasa alam bawah. Dengar-dengar kalian ingin menikahkan wanita saya dengan seorang idiot. Tuan Feng, tolong lihat ini. Kami tidak tahu bahwa Anwo adalah wanita Anda. Jika kami tahu, memberi kami 100 keberanian. Kami juga tidak akan berani. CEO memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengeluarkan mahar mereka. 3 kotak penuh perhiasan emas dan perak membuat keluarga gadis itu ternganga. Saat itu, CEO memberinya 2 pilihan. Pertama, malam ini berhubungan suami istri dengan si bodoh. Kedua, pergi sendiri. Memikirkan ekspresi ibunya sebelumnya, dia bertanya lagi kepada CEO. Dia masih bisa melanjutkan studinya di masa depan. Jadi, dia tanpa ragu-ragu mengikuti CEO pulang ke rumah. Setibanya di sana, guru memberitahunya harus membuat gadis itu dengan sukarela berhubungan suami istri dengannya, agar bisa memulihkan racun. Jika tidak, keduanya akan mati mendadak. Maka, siapkan urusan pemakaman untuk gadis itu. Setelah itu, gadis itu bersikap jujur kepadanya. Dia bilang alasan dia pergi bersamanya sepenuhnya adalah untuk melarikan diri dari cengkeraman si bujangan tua. Tapi, dia belum siap untuk menikah. Dia tidak bisa hanya makan dan minum secara gratis di sini. Jadi, dia memutuskan untuk melakukan pekerjaan rumah untuk mengimbangi biaya akomodasi. Kemudian, saat gadis itu bersih-bersih, dia secara tidak sengaja memecahkan vas senilai 1 miliar. CEO Jiushi Kiki tidak hanya tidak menyalahkan. Jiuki Film bahkan dengan perhatian menempelkan plester di tangannya. Menempelkan plester. Pandangan gadis itu terhadapnya berubah. Jiuki Film, dia tidak seperti yang dikabarkan. Kejam dan tidak berperasaan. CEO mengaku bahwa dia akan membuat pakaian. Membantunya mengukur seluruh tubuhnya. Kontak sedekat ini membuat jantung gadis itu tidak bisa berhenti berdetak cepat. Tuan Feng, kenapa tiba-tiba ingin mengukur ukuran saya? Akan berguna dalam beberapa hari. Gadis itu masih beranggapan CEO ingin membuatkan gaun pengantin untuknya. Jadi dia mengatakan bahwa dia belum siap. Malu dan berlari keluar. Tapi tidak ingin. CEO ingin membuatkan baju kematian untuknya. Akhirnya tidak lupa mengingatkan bawahannya. Menggunakan bahan terbaik. Segera akan menghadiri pesta sekolah. Tapi dia tidak memiliki pakaian yang layak. Pada saat ini, wanita licik secara sengaja mengiriminya 1 set pakaian agar dia dipermalukan. Ternyata, pakaian gadis itu menjadi pusat ejekan di seluruh acara. Ya Tuhan, ini apa? Kamu tidak berpikir bahwa ini adalah pesta kostum, kan? Setelah CEO mengetahui gadis itu dibuli, segera bergegas ke sana. Dia tidak memperhatikan tatapan aneh orang lain. Mengangkat gadis itu dan pergi langsung. Terakhir, dia juga tidak lupa memberi peringatan dengan tatapan. Wanita licik, kamu sudah selesai. Untuk membuat gadis itu mendapatkan kembali kehormatannya, CEO memerintahkan penata rias pribadinya untuk melakukan transformasi total padanya. Anak buahnya berkata belum pernah melihat CEO begitu peduli pada gadis mana. Jika musuh tahu tentang ini pasti akan menjadi salah satu titik lemahnya. Hanya sedang menyelesaikan sebuah keinginan terakhir orang yang sekarat. Sudahlah, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi kelemahanku. Ketika gadis itu muncul dengan menakjubkan,
Mereka benar-benar terpukau oleh kelompok wanita licik ini. Akhirnya, CEO bahkan mengundang gadis itu untuk menari bersama. Tindakan ini hanya memberi gadis itu kehangatan, juga memberinya kehormatan. Bahkan dia juga mengeluarkan, Jiu Qiangying sudah mencari cukup lama untuk peniti perak. Terima kasih, aku tidak perlu kamu minta maaf. Kamu tahu apa yang aku inginkan, yaitu agar gadis itu segera menikah dengannya. Setelah menikah, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sebenarnya, gadis itu sudah tanpa sadar jatuh cinta padanya, dan kemudian mengucapkan kalimat, aku bersedia, dengan suara keras. Setelah pulang ke rumah malam itu, CEO melihat di halaman, dipenuhi dengan karangan bunga untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Dengan marah melemparkan barang-barang itu. Semua dibuang keluar. Siapa yang mengirimkan bunga-bunga ini? Kamu tidak tahu, ya? Tuan Feng sudah terkena racun pembakar jantung sejak kecil. Jika tidak bisa diatasi, maka dalam 2 hari ke depan, dia akan mati mendadak pada hari ulang tahunnya yang ke-30. Ini pasti semua dikirim oleh musuh. Saat itu, racun pembakar jantung CEO kembali kambuh. Gadis itu melihat wajahnya yang kesakitan. Ingin mencari dokter. Namun, dia justru dikendalikan dengan keras oleh CEO. Lepaskan aku, kamu menakutiku. Besok adalah ulang tahunmu yang ke-30. Tidak dengan rela hati berhubungan suami istri dengan Anda. Kalian berdua mungkin akan mati mendadak. Akhirnya di detik terakhir, CEO memulihkan akal sehatnya. Gadis juga tidak ingin CEO mati mendadak. Maka keesokan harinya bangun lebih pagi, membuatkan dia sup yang sangat bergizi. Saat dia membawanya ke sana, mendengar percakapan antara wanita licik dan CEO. Besok adalah ulang tahunmu yang ke-30. Jika pada malam ulang tahunmu kamu tidak bisa berhubungan intim dengan Anwo untuk menghilangkan racun, maka kamu pasti akan mati. Dia baru tahu, CEO awalnya mendekatinya. Itu semua untuk menghilangkan racun. Semakin dekat ke hari ulang tahun yang ke-30. Namun anak buahnya memberitahu dia. Gadis itu melarikan diri ke dalam hutan. Saat CEO tiba, menemukan, gadis itu sedang berdoa dengan khusyuk di depan pohon besar. Berdoa untuknya. Anwo tahu aku sudah serakah lagi. Tapi aku benar-benar tidak ingin Feng Ye mati. Tapi aku benar-benar tidak ingin Tuan Feng mati. Saat ini dengan darah dan daging mengetuk pohon besar. Tuhan, mohon kasihanilah. Tuhan, mohon kiranya Anda mengasihani kami. Meskipun darahku mengalir di rerumputan liar, aku tetap harus menukar kota yang terkepung. Semoga damai setiap tahun. Jiuqi Film, ini sedang melakukan apa? Tuan Feng mendengar tentang film tersebut. Suku Selatan memiliki ritual doa tertentu. Menggunakan darah untuk menyuplai pohon dewa. Untuk memperoleh keselamatan dari yang didoakan. CEO merasa sangat sakit hati. Dia hanya ingin menginginkan nyawanya. Tak disangka, gadis itu selalu memikirkan dirinya sendiri. Setelah pulang ke rumah, CEO memarahinya karena kembali ke pegunungan secara diam-diam. Apa kamu tidak takut ditangkap kembali? Gadis itu berkata bahwa dia takut. Tapi dia lebih takut jika CEO mati. Karena dia bisa keluar dari pegunungan untuk sekolah. Semua itu berkat bantuan CEO. Tidak hanya memungkinkannya terhubung dengan masyarakat, tapi juga mengajarinya banyak hal. Kehangatan ini, dia sangat mengingatnya di dalam hati. Aku menyukaimu. CEO selalu berharap gadis itu akan jatuh cinta padanya. Tapi hari ini benar-benar tiba. Hatinya mulai terasa nyeri. Kamu benar-benar bodoh. Sekarang gadis itu dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk mengeluarkan racun darinya. Tapi pada saat itu, racun pembakar jantung CEO sekali lagi kambuh. Tapi memikirkan bahwa gadis itu akan mati. Dia berusaha keras menahan dirinya. Jangan melakukan kesalahan. Biarkan aku menyelamatkanmu sekali. Aku adalah satu-satunya orang yang bisa mengeluarkan racun darimu.